Selamat pagi, menjelang siang, Bapak Ibu dari DPRD Bangka Belitung. Selamat datang di Sanggar Cahaya A. Nanti saya akan cerita sedikit terwujudnya sanggar dulu ya sebagai ilustrasi saja. Kami di sini punya apa namanya? Awalnya kami mendirikan Cahaya Asuka Salon untuk istri. Yang depan itu ya Pak ya? Ya, nanti Ibu bisa lihat di dalam nanti aktivitasnya. Awalnya membuat Cahaya Asuka Salon sebagai bentuk apa namanya? Kami seniman berdua, saya adalah seorang pengrawit musik tradisi, sementara istri adalah seorang penari. Kami sama-sama alumni di STST yang sekarang menjadi ISI Denpasar, ISI Bali sekarang bahkan. Ya, maaf saya belum perkenalkan nama saya Ibu Lanus. Kalau istri saya Ibu Dewayu yang sering dipanggil Ibu Desa kalau di Bali ya. Ya, Ibu Desa. Beliau istri saya seorang penari. Nah, kisahnya dulu kan istri punya pikiran kalau di atas 30 apalagi menginjak 35 berikutnya nanti sepertinya akan susah menari kan gitu biasanya kalau penari. Berkeinginan terbesit di keinginannya untuk membuat sebuah usaha kecil berupa salon, kebetulan suka merias gitu. Saya sibuk nanti perlu ya. Ya karena suka merias akhirnya otodidak merias penari ya sudah belajar di kampus kemudian membentuk salon karena kisahnya berlanjut menjadi salon. Beliau ya sendiri-sendiri mencoba rias pengantin, menata kostum, kemudian akhirnya terwujudlah Cahaya Asuka Salon dan busana. Akhirnya kami carikan izin gitu. Nah dari sana karena profesi saya seniman, istri juga seniman, akhirnya membentuk sanggar kemudian. Sanggar karena aktivitas sanggar lebih banyak ke kreativitas seni dan banyak berhidup di bidang sosial juga gitu. Nah kalau mohon maaf kami hanya bisa hadirkan siang begini hanya sedikit, harusnya berbanyak ya karena mereka juga banyak yang kerja di swasta, ada yang PNS juga dan kebetulan banyak yang persiapan pesta kesenian Bali yang Juni ini mulai sehingga libur Sabtu Minggu itu mereka padat kegiatannya ya, penari semua ke sana juga. Nah itulah kerjasama antara organisasi seni di masyarakat seperti saya Sanggar dan juga ada kelompok seni itu di Banjar. Kalau di setiap Banjar kan ada RT RW itu masing-masing di Bali itu setiap RT dan RW ada grup kesenian. Itu yang mensupport kegiatan pemerintah yang mengakomodir tentang seni sehingga ada sinergi antara pemerintah selaku pelindung kesenian dan budaya Bali itu dan gerakan di bawah di masyarakat juga berkesenian ya tersalurkan, kemudian aktivitas religius masyarakat memberi ruang kepada seni dan budaya untuk terlibat sehingga itu semacam apa namanya ya terkoneksi jaringan itu sehingga seni itu tumbuh subur gitu di masyarakat. Nah, tetapi berdasarkan itu juga kami di Bali tidak boleh apa namanya jumawa bahwa kemudian kami tidak boleh merasa nyaman dan di wilayah itu kekhawatiran pasti ada bagaimana tumbuh kembang kesenian berikutnya kan itu. Nah untuk itu kami berterima kasih kepada masyarakat pemerintah dari pihak desa yang terendah itu, kemudian dari pihak kecamatan, kabupaten, provinsi semuanya mengakomodir kegiatan masyarakat tentang kesenian sehingga nyambung jadinya. Kemudian support masyarakat secara luas juga berdasarkan kegiatan religinya itu sehingga pada untuk pelestarian dan pengembangan karena side effect ekonomi berikutnya kami percaya pasti ada kreativitas dulu dan kami membimbing anak-anak karena saya punya prinsip saya membimbing satu atau dua saja sudah saya yakin yang satu atau dua itu akan membimbing yang berikutnya itu kami punya keyakinan begitu apalagi sahabat ya
ini salah satu aktivitas penyewaan kostum kami yang mensupport kegiatan sanggar. Begitu tadi malam kami pentas ulang tahunnya, mungkin ada ulang tahunnya dari sebuah perusahaan namanya PT Balioni. Nah itulah kami berterima kasih sekali karena pengusaha juga banyak mensupport kehidupan seni. Kami terkoneksi dihubungkan, setiap kegiatan perusahaan itu selalu mementaskan kesenian gitu, sehingga kami tidak saja latihan saja tapi ada saluran untuk pentas, dan di pentas tentu ada seluruh yang kami dapat yang kami bagi sama rata kepada teman-teman. Nah karena ini teman-teman tidak sepenuhnya mereka seniman, tetapi ada yang berlatar belakang pendidikan seni, tetapi ada yang juga nyambi bekerja di hotel, ada yang punya bisnis membuat piranti-piranti upacara gitu di sini. Kalau saya ya pure di seni gitu, karena saya mengorganize gitu. Sampai itu saya juga mengajar di salah satu kampus di Bali kesenian juga, karena saya ingin bertemu dengan anak-anak muda, kita bisa mengedukasi tentang seni sehingga kehidupan seni itu akan terus tumbuh subur. Mungkin saya adalah butiran kecil salah satu gitu, karena banyak yang berbuat di bidang seni untuk kehidupan seni di Bali itu gitu. Nah kemudian karena di kesenian sanggar lebih pada fokus kepada kreativitas seni dan kegiatan sosial. Untuk bidang seni dan hasil itu kami tempatkan di nomor berikutnya, karena kami disupport oleh usaha istri yang bergerak di bidang kostum, salon. Karena kegiatan sanggar kan bebas penuh kostum, kami minta ke sana. Karena di sanggar kadang-kadang tidak nutup dananya, disponsori oleh perusahaan salonnya gitu. Tetapi kalau kami pentas dapat lebih, kami sisihkan untuk penghasilan, karena di sana adalah bisnis setiap hari. Kalau di sanggar kan tidak bisa. Nah gini, saya pegang manajemen yang berbeda-beda. Mungkin gitu ya. Tapi bersyukur kadang-kadang sanggar bisa juga mensupport, karena kalau sanggar yang bebas kami bawa nama usaha salonnya, support kostum dari, support make up dari gitu. Kami saling promosikan begitu. Gitu. Itu dua manajemen yang berbeda, manajemennya bisnis istri, saya manajemen di antara sosial dan bisnis, karena sangat juga bisa kita pakai bisnis saat pementasan. Nah itu syukurnya kami sampai saat ini, sampai awal pembentukan usaha tahun 99, tanggal 9 bulan 9 tahun 99, tapi embrio itu sudah kami bentuk saat menikah 97 gitu. Nah sanggar sudah kami buat sejak 98, pelan-pelan dulu kecil dulu, tetapi 2003 baru saya carikan izin sanggar, sehingga sanggar kalau 2003 kami hitung sudah 22 tahun ya, tetapi embrio itu sudah 98 sebenarnya. Dengan membeli alat-alat second hand saya kumpulkan dulu, karena belum mampu membeli yang baru, kumpulkan satu-satu alatnya, membeli satu-satu. Nah yang perlu kami sampaikan sekarang, dulu yang alat yang lama itu masih ada yang beli satu-satu. Nah sekarang kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kota Denpasar melalui perpanjang tanganan wakil rakyat kami berakyat di Denpasar. Ya, kami diberikan support gamelan baru. Ini usianya baru sekitar belum setahun, mungkin berjalan setahun ya. Ya, kami disupport lengkap dari pemerintah Kota Denpasar, yang kemudian melalui seorang tokoh anggota DPR, tokoh masyarakat kami diajukan, akhirnya kami mendapat bantuan banyak, berterima kasih. Dan bukan kami saja, banyak sekali grup-grup seni, kantong-kantong seni yang disupport gitu, sehingga masyarakat itu akhirnya punya gamelan yang dengan kualitas yang lebih gitu. Nah kemudian hari ini kami akan coba sedikit demokan bagaimana kesenian, kreativitas kesenian Bali itu kepada Bapak Ibu sebagai welcome gitu. Ya bagaimana suara gamelan. Kalau kami main seluruhnya
bisa sampai 35 orang. Ya, ini perwakilan aja dulu karena semua punya aktivitas di siang hari ini begitu. Nah, untuk itu saya akan sedikit menyampaikan tentang gamelan Bali gitu. Nah, gamelan Bali itu kan yang apa namanya membedakan dengan musik tradisi di daerah lain itu kan kami punya namanya, mungkin musik tradisi itu setiap daerah punya kekhasan, perbedaan dan cirinya masing-masing. Kalau di gamelan Bali yang terkenal itu adalah permainan interlude, interlocking, kotekan yang menghiasi nada pokok itu yang membuat dia beda. Kami contohkan saja dulu ya. Coba Pak Terlaju, ini ya. Nol kali ini itu kan lagu pokoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini teknik nol namanya. Tanda nol, nah dia menghiasi lagu pokoknya. Nah ini itu jalan. Kali ini kan masih polosan ya. Kita bisa rubah permainan dengan namanya kotekan. Kotekan itu adalah jalinan antara yang polos dan yang sangsih dijadikan satu. Yang polos itu main di wilayah melodi, sementara sangsih itu main di luar wilayah melodi tetapi mengkasih jalinan ya. Sehingga jadi jalinannya masuk dia. Polos dulu. Tarian dari lawan. Ya, ini polos dia. Coba sangsihnya. Itu pokoknya ketika dihiasi ini dengan tempo yang sedang. Kami bisa main lebih cepat lagi. Kami main bermain. Lagu yang sangat sederhana, pendek. Nah, kalau dalam sebuah ensemble orkestra, ini yang menjadi pemimpinnya, pemimpin orkestra. Mau cepat, mau pelan, mau stop, mau dinamikanya naik, ini yang mengatur. Makanya kalau di Bali, pemain kendang itu istimewa sekali dia. Harus dia punya figur pemimpin, karakter kepemimpinan, dia mampu penguasaan orkestra musik menyeluruh. Karena pemain kendang biasanya dia harus tahu bermain ini, bermain itu, bermain semua. Makanya tidak jarang pemain kendang itu dapat jodoh penari. Nah, hubungannya sekarang, kalau ini kan, nah, sekarang hubungannya dengan, maaf ya, harusnya karena Bapak bertiga, kalau kami ajak naik di studio atas nanggung juga, di sini saja kami nanggung. Nah sekarang hubungannya dengan musik itu dengan tarian bagaimana? Nah tarian Bali itu kan ada namanya gerak. Kalau tarian di luar kami banyak memantau tuh geraknya hampir mirip-mirip dengan sport ya, kan olahraga kayak rantak, itu atraktif. Kalau di Bali lebih banyak gerak tari itu berada di
ekspresi dan berada di kedalaman, sehingga dia tidak terlalu banyak bergerak, tetapi dia tari Bali itu harus dinikmati, kita harus masuk ke dalam. Ada ekspresi, gerak mata aja bisa menghidupkan gerak tari Bali, belum lagi gerak tangan, ya seperti itu. Nah sehingga gerak tari Bali mungkin Ibu sedikit menjumpai berbedanya dengan gerak tari luar itu yang lebih atraktif. Kalau di Bali lebih ke dalam. Nah saya contohkan ini tari baris kayak tadi, ini musik kan tari baris, saya coba dulu ya. Coba. Nah, gerak mata. Nah, di sini gerak tarik mata ini menunjukkan sekali ke tari Bali. Ya, begitu ya. Nah. Sekarang namanya ada gerak kaki mata, gerak kaki, gerak tangan, namanya malpal ya. Nah gerak kaki itu namanya malpal, malpal itu ya jalan, tapi kemudian distilisasi menjadi sebuah indah gerak tari. Dia tidak dipoloskan begini tapi jalan. Semacam itu, sehingga kalau ini tari tradisi baris namanya, itu memang tradisi itu begitu. Kemudian tradisi itu berkembang dengan pola-pola baru, sehingga ada muncul tari-tari kreasi baru itu dengan apa namanya, sudah mendapat inovasi dari bahan luar. Nah sekarang kami tampilkan kalau gaya tari cewek bagaimana. Nah kalau tadi gerak tari cowok itu kan kita lihat perbedaan kaki sekarang ya. Kalau cowok itu pasti begini kakinya, lebih terbuka, langkahnya pun beda dia. Nah kalau cewek, ya kakinya lebih tertutup seperti karakter cewek. Ini kalau cewek tuh kakinya napak yang di depan ada agem, dasar tari tari itu semua agem kanan atau kiri. Kalau cowok kan begini ya, kalau cewek itu begini. Antara maskulin dan feminin itu kan ada perbedaan ya. Ini agem kanan. Nah kalau agem kiri kaki kanannya di depan. Nah ini itu dasar. Kan kelihatan pantatnya. Kalau cowok enggak di segini dia. Kalau cowok dia begini. Iya, ini. Tangannya lebih terangkat. Semuanya ada ininya ya. Ada perbedaannya. Bukan perbedaannya, ada nilai dan arti Ya. ininya sendiri. Betul. Nah kalau ini kan coba naik. Ini dasarnya, kalau ini kakinya, ini namanya agam kanan karena berat badan di kanan. Ini kan bisa diangkat ini. Kalau ini kan tidak bisa diangkat. Agam kanan, pantatnya ke kiri, tangannya posisi tangannya karena sirang susu dan sirang mata. Artinya sejajar dengan mata, sejajar. Ya itu dasar. Nanti mau diolah kemana itu basic itu. Ya. Pokoknya dasarnya tari itu agem kanan, agem kiri. Sama dengan cowok tadi itu. Ini kan agam kanan. Kalau cewek kan begini agam kanan. Berat badan tetap di kanan.
Kalau cowok nih, tetap siram susu, siram makan, tapi lebih lebar dia. Nanti kalau anak saya mau latihan tari Bali masuk sanggar di Jakarta, itu tahu gitu. Ya, Tahu. ibunya mengamati. Terus malpal kalau Bali kan begini jalannya, yang cowok. Kalau yang cewek terus Kalau cek ngegol namanya bukan cewek. Kalau cowok banyak. Ya, itu beda. Itu salah satu dasar. Sama ini kita tinggal nonton doang nggak ngerti ya. Nah sekarang saya coba kita nyoba cak ya. Kalau cak salah satu kecak yang mungkin Bapak Ibu ada lihat di sosmed berita tentang kecak atau mungkin sudah pernah nyoba. Biasanya saya harus ke Jogja ke Ramayana Hotel Grand Ramayana. Hyatt. Oh. nonton cak. Iya bayar dulu. Nah sekarang kami Satu paket itu. ya kami coba bagaimana sih sebenarnya musik kecak itu kalau nonton berbanyak kan sudah ramai. Iya. Basicnya bagaimana? Nah sekarang saya kasih tahu. Basicnya sama dengan tradisi gamelan Bali lainnya, kecak itu memainkan banyak motif dalam satu frame musik yang namanya tadi saya bilang kotekan atau interlude, itu jalinan dari berbagai suara itu dijalin dalam satu frame lagu, sehingga lagu itu tidak polos hanya banyak. Nah, kami coba dengan basicnya ya. Coba. Kita pakai permainan jalinan dari kecak ya. Nah, musik kecak itu kan musik mulut aja. Si bo 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 si si Kalau siap udah kan satu dulu ya. Saya main yang pola satu. Cak 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 cak. Main pola dua. Cak 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 cak. Pola tiga ada. Cak 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 itu baru satu motif. Kalau kami main ber-100 orang, kami punya kurang lebih 8 motif dimainkan oleh kelompok yang berjumlah 100 orang, bayangkan. Makanya memenuhi titik-titik ya, banyak sekali. Kami baru main senang seperti itu. Kecak itu dasar saja. Nanti ibu, bapak besok kalau nonton kecak udah tahu ilmunya sedikit. Oh gitu. Saya nonton udah long time, tapi itu juga di Jogja, saya nginep di Grand Hyatt. Nah mereka ada pertarungan. Ya. Yang di aslinya di Balinya saya belum. Ya begitu. Itu. Kalau itu tampilannya itu ada di mana Pak? Di sini banyak tampilannya. Di Batu Bulan ada, di Denpasar ada, di Uluwatu yang kebetulan bersyukur masyarakat di sana punya view yang bagus. Kalau tampilan di sini kan hanya di stage ya. Kalau di Uluwatu ibu sekalian dapat sunsetnya. Ada permainan kecak, wah backgroundnya itu sunset luar biasa di sana ya. Ya. Uluwatu, daerah Uluwatu, Badung Selatan itu baru ya. Itu baru. Ya. Di sini yang memang di ini yang
di patung kan ada 18 toh. Dari GWK. Ya, GWK ada juga. yang tahun kemarin. Ya, GWK kan sekarang ya. Bersyukur masyarakat di sana dulu sejarah di sana. Dan beliau itu sudah tumbuh lumayan lama. Ya begitulah. Akhirnya di sana menjadi sebuah pertunjukan bisnis ya, turistik ya, bagus sekali. Sehingga masyarakat mendapat efek ekonominya itu. Ya. Nah, kira-kira seperti itu mungkin biar mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan atau yang ingin kita sharingkan, silahkan. Baik, terima kasih. Maaf, Bapak Ketut Lanus. Ketut Lanus. Terima kasih Pak Ketut Lanus dan tim Sandra Cahya Atsuka ya. Terima kasih atas penerimaan kepada kami. Ini sebetulnya ada beberapa Pak yang mau ikut juga. Cuma kami ini memang terbagi-bagi tugasnya. Jadi saya perkenalkan diri, saya dengan Elvi Diana, sekretaris daripada Komisi 2 Pak. Komisi 2 itu di DPRD Provinsi Bangka Belitung, mitranya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Nah kemudian ini Pak Sardi, anggota kami dan fraksi Golkar. Kalau saya dari PDI Perjuangan Pak. Dan ini staf dari sekretaris Dewan. Ya salam dari teman-teman. Mungkin nanti ada kunjungan yang lain lagi Pak. Mungkin mohon bisa diterima. Karena tadinya ada 2 orang lagi yang ikut juga. Tapi ada yang masuk pansus, banyak macam. Mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa ke Belitung nih. Bangka Belitung sudah pernah belum? Masih tahu aja Pak. Nah nanti gantian saya menservis nanti di sana gitu. Nah alhamdulillah kami ini sebetulnya gini Pak. Mungkin saya cerita sedikit. Kalau provinsi Bangka Belitung ini sebetulnya provinsi yang kaya dengan hasil timah. Mungkin Bapak Ibu. Nah tapi kami lebih terkenal di nasionalnya dengan banyak kasusnya. Ya terakhir yang Bapak mungkin Harvey 271 triliun. Ya. Jadi dan kami itu agak sedih karena kami sebetulnya provinsi kaya dengan tambang, kami ada juga perkebunan. Ini pengusaha nih Pak. Beliau pengusaha sawit. Sawit kan asan dulu. Ya, nanti Pak Sardi ini pengusaha sawit dan juga 3 periode mantan kades Pak. Nah, kalau saya background saya ini memang perbankan Pak. Dulu saya pernah tugas di Mandiri Prioritas Udayana Pak. Kita yang set up dulu itu long-longnya golf dan berpolitik. Nah, kami tuh pingin kesini karena apa Pak? Kami provinsi terkaya punya tambang, tapi APBD kami itu terendah. Ini dilemanya di bangsa Indonesia Pak. Semua provinsi menghasilkan tambang kayak Papua, Bangka Belitung, Sultra, tapi menjadi provinsi yang tidak maju lah. Kenapa? Semuanya hasilnya diambil ke pusat. Sedih kami nih Pak. Dikembalikan ke daerah itu hanya 3%. Ini kami makanya kami lagi ada bikin pansus tata kelolanya, dan kami ingin dapat 10%. Berbeda dengan Bapak Ibu. Padahal kami juga punya pantai indah. Gak kalah Pak. Bapak Ibu makanya welcome. Kasih tahu Bu Tari. Saya nanti kami jadi guide-nya nanti Pak. Poinnya itu adalah kami sekarang mau mencoba beralih menjadi provinsi nanti ke depan pariwisata. Karena kami punya keindahan Pulau Belitung Pak. Jadi ada 5 di Bangka, kabupatennya, kabupaten kota Madia ya. Ibu kota kami kota Pangasinan, 2-nya di Belitung Pak. Belitung Timur dan kota Belitung yang cerita Laskar Pelangi itu Pak. Tapi itu infrastrukturnya kami jauh kalah. Ya kami nggak perbandingan apple to apple lah kalau dibandingin dengan Bali ya Pak. Tapi kami harus mulai memikirkan 30 tahun ke depan. Karena apa? Mungkin timah kami habis. Ya, masih banyak aja kami terlantar Pak. Apalagi nanti kalau habis. Apa buat anak cucu? Nah masa kami hanya
hanya meninggalkan lubang-lubang galian yang menjadi gitu. Nah, permasalahan di Bangka Belitung itu banyak sekali Pak. Nah, periode kami ini dihadapkan seperti itu. Nah, kami alhamdulillah memang 60%-nya kami ini yang masih agak dan muda-muda. Nah, kami ingin berubah. Nah, kami harus menempatkan platform kebudayaan dan pariwisata itu dari sekarang. Dan penerbangan kami ini Pak, kadang-kadang pesawatnya ada terbang, ada enggak. Ada terbang, ada enggak. Nah, kami punya permasalahan. Tapi hari ini saya bukan mau membagi kesedihan kami, tidak. Hanya biar Bapak punya sedikit insight mengenai Bangka Belitung. Kenapa nih orang Bangka Belitung jauh-jauh ke Bali? Karena kami bilang, bagaimana sih? Padahal kami punya juga. Makanan kami Pak, ikan seafood kami juga nggak kalah dengan Jimbaran. Kami juga punya lempang kuning. Tuh nanti Bapak seger-seger udang ikan itu Pak. Tapi kami nggak bisa jual kayak bikin Jimbaran kayak gitu. What's our problem? Nggak tahu lah. Nah, jadi sekarang kan ibu yang bertugas di sana. Insya Allah makanya saya salah satu yang berusaha di komisi ini untuk ayo kalau nggak ada kita kapan siapa lagi. Makanya kita minta, kan kami ini kebetulan juga Pak, permasalahannya dinas pariwisata kami ini masih memegang 4. Jadi kedinasan digabung itu dinas pariwisata, budaya dan olahraga. Nah, insya Allah nih gubernur yang baru kebetulan dari fraksi dari Golkar, kami minta supaya dipecah, iya, supaya pariwisatanya konsen. Kami lagi termasuk kami lagi berhubungan dengan hubnya Bali Pak, penerbangan, karena kami ingin bawa turis dari Australia, nah bisa juga ke Belitung 1-2 malam. Nah, kami juga dengan mau merajut kerjasama dengan Korean Air, Jeju Island. Nah, itu juga lewat hubnya Batam, biar bisa juga sehari 2 hari itu bisa menginap di Bangka Belitung. Nah, ini yang ingin kami gerakan. Nah, sehingga kami Komisi 2 yang bermitra dengan Dinas Pariwisata ini kami dorong Pemprov kami untuk memecah dulu satu dinas ini jadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, sehingga anggaran mereka juga besar. Nah, kemudian setelah itu kita dorong kerjasama dengan penerbangan dan juga hub-hub yang bisa membawa turis itu dalam satu package tour itu ya, bahwa nih bisa. Terutama kami Belitung ini Pak, Belitung ini kami bikin ini zero tambang dan zero carbon free, supaya benar-benar menjadi pariwisata. Bapak, pulaunya tuh keren banget Pak, pulau. Ya, saya lihat di sosmed. Nah, welcome Bapak, kasih tahu. Ini saya nggak janji, saya bukan lip service ini, kasih kontak dengan Bu Tari. Karena kalau kami di sana penginapan atau kami banyak Pak, rumah juga kita memang di sana ya. Saya memang tinggal lama di Jakarta Pak, tapi aslinya saya besar di sana Pak. Jadi bapak saya memang, kami tuh anak imah Pak, bapak ibunya kerja di sana. Jadi terima kasih sekali lagi, salam dari Komisi 2 kami Pak, karena sebagai harus berbagi. Kan juga kami Dewan ini disorot juga Pak. Ngapain kata dia kalau studi banding rombongan katanya, mana bisa selesai masalah kalau satu tempat 10 orang, coba dibagi-bagi katanya. Jadi ya kita mulai berpikir begitu. Jadi ada yang satu misalnya ke dinas pertanian, ini ke kebudayaan, ini ke dinas ini, jangan semuanya nguplok katanya, jadi tidak efisien. Jadi hal itu membuat kami ya udah berbagi-bagi lah, ini permasalahan ini permasalahan ini. Sekali lagi saya terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas ketulusannya, dan kepada tim bisa menerima kami hari ini. Kami tidak hanya berkunjung pergi, kami juga bisa menikmati semuanya dan juga mungkin bisa bertukar kebudayaan. Dan kami itu sebetulnya juga punya, kalau kita itu standar tarikan itu macam-macam juga Pak. Tapi memang nggak tahu ya itu karena
Mungkin itu dari saya, mungkin Pak Sandi ini. Nah ini kepala desa ini bisa menambahkan sedikit ini. Mbak Ketut beserta Ibu beserta rekan-rekan tim Sanggar saya Asoka. Kami perkenalkan, nama saya Pak Sardi, mungkin orang desa juga, mantannya dari Kades. Saya Ibu tadi mungkin 3 periode. Alhamdulillah. Jadi coba-coba tadinya naik ke provinsi, sekedar pengalaman ya. Dari pengalaman, dari level yang lebih agak naiklah setingkat dari pada desa. Alhamdulillah Pak. Kalau desa kami mungkin desanya pertanian, kabupatennya Bangka Tengah. Di sekitar situ kebanyakan masyarakatnya petani kelapa sawit. Orang lagi ngetren. Selain sektor tambang ada juga di sini. Mungkin ke Bali ini saya udah 4 kali dari sini. Kemarin Kades pernah juga di daerah bagian, sekarang di Kalikuta lagi. Abdesi gitu. Dulu musik Kades di Abdesi, Bangka Belitung. Jadi bendahara Abdesi dulu. Jadi kami ini kepengennya dari Kades kemarin inginnya wisata Bangka dan Bali ini biar nggak sejajar, susah diterima di sana. Kalau orang Sumatera mungkin kalau ada tamu dari jauh itu biasanya tamu dari jauh. Mungkin kalau dagang-dagang tuh pas bayarnya bonnya membludak. Jadi tamunya mungkin agak-agak jerah ya. Jadi itu. Jadi kami ingin kalau di Bali ini pernah berapa kali saya makan nggak banyak tapi bonnya murah banget. Saya bilang kan biasanya kan orang baru mungkin kan kiranya ditambah kan. Kalau di Bali enggak, saya kemarin makan di Celeli, kok murah banget saya bilang kan. Biasanya kalau di pantai itu beda kan Pak ya, daerah wisata kan. Kalau kita beda cuma 5.000 wajar-wajar, mungkin kan ada ongkos masuk, ongkos parkir, ongkos apa kan, sewa tempat kan. Nah, di sini itu sebagai pengalaman kami di sini. Kami ingin mencontohkan Bangka ini, mungkin secara perlahan kami punya juga kata Ibu tadi musik-musik tradisional. Kalau di Bangka itu ada musiknya dangdut. Dangdut, kasidah, kalau ibu punya kasidah, kalau bapaknya dangdut. Tapi di sini putra-putra daerah itu kurang. Mungkin tidak ada motivasi dari pemerintah. Mungkin kan beda dengan di Bali. Di Bali ini ada motivasi dari pemerintah, DPRD-nya mendukung, bupati, gubernurnya mendukung, dikasih alat. Kalau di sana mau beli alat ada boro-boro kan. Jadi kalau sebenarnya kalau gambut itu menyambutkan orang-orang mau hajatan, nikah, karena di situ ada pantunnya. Kalau Melayu itu kalau nggak pantun bukan Melayu. Nah, jadi ada pantun kan menyambut, berbalas pantun. Kalau pantunnya nggak dibalas nggak bisa buka kunci rumah wanitanya atau si ceweknya. Itu kalau gambut. Nah, kalau kasidah itu biasanya menyambut bulan-bulan suci. Mungkin di Bali juga ada bulan sucinya juga kan. Kalau kami kasidah modern, ada kasidah yang Melayu kan. Nah, di situ kekurangan kami. Jadi pemerintahnya mungkin insya Allah nanti dengan gubernurnya baru, dewan-dewannya 70%-nya orang-orang baru, mungkin bukan berjuang untuk cari uang, berjuang untuk kemajuan provinsi Bangka Belitung. Dengan PAD kami terendah sekarang ini cuma 2,2 T, dengan defisit sekarang 273 miliar. Jadi kami dari Komisi 2 ini putar otak. Karena pikir Komisi 2 apa bidangnya banyak, di perbankan, di pariwisata, peningkatan PAD, usaha pertanian kan itu perpajakan. Jadi kami mendorong supaya masyarakat itu berpikirnya lebih cenderung untuk memajukan provinsinya, termasuk kayak Bali. Bali ini saya tahu pariwisatanya desa-desa punya PAD ya. Nah, itu mungkin Pak. Karena saya dari desa, pengalamannya di desa katanya PAD-nya sekian M. Bingung kalau kami nyari 100 juta pun susah 1 tahun. Nah, di sini kayak di daerah Bandung Pak, Kutu Badung itu kan 3 sampai 5 M. Kita lihat penghasilan desanya. PAD desanya kan. Gimana nggak dijadikan kepala desanya nggak sampai puluhan juta, sampai 50-30 mungkin bisa kan? Karena PAD itu kan yang ngatur kan desa, nggak diatur oleh pusat sama provinsi kan.
Mungkin itu Pak, sekedar tambahan. Terima kasih kami sudah diterima di sini. Mungkin hanya itu. Selamat siang dan selamat kenal dari kami DPRD Bangka Belitung. Terima kasih Pak Sandi. Saya mau pantun nih Pak. Ya. Jalan-jalan ke kota Bali. Jangan lupa belikan Kang Bali. Terima kasih sudah terima kami di sini. Semoga kita bisa bertemu kembali. Ya, baik, itulah dari kami Bapak Ibu. Kami berusaha insya Allah optimis juga kami akan membantu pariwisata kami. Supaya kami juga minimal belum bisa sejajar, tapi kami tadi seperti Pak Sandi bilang, anak-anak mudanya, sanggarnya, semuanya tuh bisa punya sensi atau rasa untuk melestarikan, menjadikan Bangka Belitung itu kota pariwisata. Dan kami juga meminta ini pemerintah kami ini juga akan kami mau mendorong pusat. Baik, itu dari kami, terima kasih sekali lagi. Semoga hari ini menjadi masukan juga buat kami untuk kami bisa memberikan kontribusi kepada kami. Selamat siang. Ibu Pak Sapi dan Ibu Bu Elvi, Bu sekretarisnya, terima kasih. Ya, tetapi ini yang lupa saya sampaikan tadi. Sekarang yang kami bersyukur itu sekolah dari SD sampai sekolah menengah atas SLTN. Ini salah satunya adalah siswa SMA 3, saya tahu di tangan sebelah. Nah, syukurnya kami itu sekolah-sekolah itu juga pendidikan seninya ada, entah sebagai ekstrakurikuler, tapi juga sekarang sudah masuk kepada program studi dia mendapat mungkin 1 atau 2 semester pelajaran seni. Karena tujuannya mengedukasi seni di sini bukan menggiring mereka untuk menjadi seniman, tetapi minimal karena pemerintah Bali dan masyarakat Bali punya slogan minimal bisa menari atau main musik walaupun sangat sederhana, sehingga menjadi identitas untuk orang Bali. Ya, kalaupun dia nanti serius melangkah kepada hal yang profesional, itu lain lagi urusnya. Ada yang sekedar dipancing di awal di sekolah, akhirnya serius akhirnya jadi seniman. Tapi makanya banyak orang Bali nanti Bapak Ibu akan bertemu staf di salah satu perbankan, tapi bisa menari. Ternyata seorang polisi pintar main gamelan ada. Seorang dokter banyak yang bisa menari, main gamelan dan hal lainnya. Dan bahkan olah vokal juga mereka punya begitu. Sehingga itu dijadikan sebagai sebuah refresh untuk dirinya dari kejenuhan keseharian itu. Kalau kami akhirnya memilih sebagai profesi. Ya, itu perbedaan banyak sekali sehingga nanti Bapak Ibu kemana pun melangkah bisa, tapi tidak dijadikan bidang. Ya mungkin sekian persen bisa ya. Dipakai untuk ada kayak orang nyami, bidang nyami untuk hiburan gitu banyak. Sehingga keterampilannya itu akan terpakai saat adanya ritual keagamaan di tempat suci, terpakai lah itu. Kalau kami kerjaan gitu, kami pekerjaannya seni sekarang di sini gitu. Karena sudah menjadi bidang, akhirnya kami memilih. Dan itu sekolah-sekolah. Nah, mungkin Bapak Ibu itu bisa salah satu diusulkan di daerah Di bidang seni itu masuk ruang sekolah. Makanya di Bali akhirnya banyak seniman yang ditampung menjadi guru seni. Akhirnya peluang kerja juga. Ya mungkin itu tambahan dari saya. Pemerintah lah. Ya itulah. Kalau gubernurnya dibuatnya peraturan kayak perda Ya. mengikat gimana? Ya. Ya. Itu yang Ya. Kami lagi Puji syukur nanti gubernurnya Bapak bisa mengambil kebijakan itu. Ya. Nah kalau kita ngikut barat-barat terus, hilang. Akar budaya kita nanti. Karena kita kan sangat kaya dengan kebudayaan Bali ini kan Indonesia. karena sering jalan sering cerita katanya patuh dengan gubernurnya. Ya. Iya, memang ada aturan. Ini dari SD, dari TK dan sekarang, apalagi sekarang ibu-ibu sudah pada tren bisa menari semuanya. Kalau kami itu kan adat Bangka itu kan kayak
dambus kan kalau diterapkan di sekolahnya, jadi kalau ada tamu-tamu datang tuh kita sambut dengan dambus. Iya. Dambus selain dambus langsung pantun kan? Iya. Kayak bapak tadi kan kayak gini ya, kalau kami kan disebut kan pantun. Nah, jadi kalau tamunya mungkin kita bisa bantu cewek atau cowok kan yang buka pantunnya atau yang nyambut pantunnya. Ya, itu jangan dihilangin. Iya, itu. Ya. Caranya emang dari sekolah. Selain seni musik, gamelan, instrumen, dan tari di Bali juga kaya dengan seni vokal, namanya kemang. Kemang banyak orang ahli menembak. Makanya perbedaan kemang Bali dengan kemang lain itu ada juga, terletak pada gergel namanya. Ya, Kalau di sana punya musiknya kan bisa nih. Artinya kamu tuh kan sambil nyanyi kan? Iya. Kan ada gunanya nih. ya, Memang kami itu tadi seperti Pak Sardi bilang, Pak Nanda itu kadang-kadang itu agak noise. ya, Jadi memang kadang-kadang ada batasan agama syariah bagi ke mayoritas Ya. muslim. Itu kadang-kadang yang juga kami itu ya apa di sana itu latihan sampai malam nggak bisa. Kan sedangkan kalau seni ini kan nggak bisa juga waktunya kan ya. Dan kami kan kadang-kadang kalau bisa harus sholat, jam terpotong sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Anak cewek itu tabu, terlalu tabu kalau malam tiduran. Jadi kadang-kadang mereka pun Ya. ada niat jadi malas mungkin. persepsi dan cara pandang. Iya, biasanya sih saya melihat kalau saya boleh ada kadang-kadang di ini kondisi Melayu itu memang agak tidak terlalu terbuka dan apa majunya itu agak lama karena ada apa itu kendala, bukan kendala ya, tapi ya tadi itu aturan-aturan yang Ya. itu ya kalau Dulu kami juga begitu. Kebetulan saya kan berkesenian itu sejak usia 8 tahun ya, dari 78 saya. Dulu memang masyarakat tidak membolehkan anak-anak itu sembarangan memainkan ini karena kadang-kadang patah, kan beban jadinya masyarakat, para senior kita harus keluar uang. Kami begitu kan dulu akhirnya kami karena senang mencuri-curi waktu, akhirnya lama-lama pandangan masyarakat berubah, anak-anak harus disalurkan juga, akhirnya sama mengalami itu juga di tahun 8 sampai 84 itu begitu kan. Tapi akhirnya aspirasi karena keinginan akhirnya ketua kami dikumpulkan, kami dilatih terus gitu. Akhirnya sampai sekarang anak-anak tuh di mana-mana nanti ibu kalau suka jalan, kalau ada di Bali keliling malam-malam tuh di setiap sudut Bali banyak tuh ada aja orang main gamelan. Persiapan. Latihan gamelan ya buat ini pokoknya tambah semangat anak-anak. Kami Ya. juga ibu-ibu kan lagi tren-trennya nari-nari nih, ibu-ibu pada senang. Kalau dulu susah sekali disuruh nari, ibu-ibu kan merasa aduh malu saya nggak bisa nari. Kalau saya kan memang biasanya nari. Sekarang enggak, yang aku yang apapun semangat sekali. Jadi dari anak TK sampai ibu-ibu sekarang balik dulu luar biasa di seninya. Karena di lain sisi itu ada keseimbangan antara otak kanan dan otak kiri. Makanya kenapa dokter-dokter belajar agama operasi polisi aja ya. Saya dengar itu dokter berani berjalan. Saya buka alat-alat saya. Ya kami begitu menerima inovasi dari luar itu kami balikan ya. Kurang lebih seperti itu kita inovasikan ya antara Bali dan musik-musik luar. Nanti Bapak kan Prade. Ya. Nah ini khas Bali. Untuk gunanya Ada yang Untuk menari. ada untuk kostum, tak bilanglah kostum ya. Kita kan punya pura. Ada pelinggih-pelinggihnya itu.
Ini hiasan kepala untuk menari. Ini untuk menari nih semua. Bali ini emang ramah Pak. Kalau dia mau jahat, untuk pelancong-pelancong kan banyak. Itu kalau di Sumatera wah. Kami itu tadi Nggak bisa membanding, ya, mungkin banyak yang lapor kehilangan, kecopetan. Iya, ya. Kalau kami harus Iya. Saya tanpa mesin ya Bu ya. apa? Tanpa mesin ya itunya ngecap gitu. Oh, ini tanpa mesin. Masih Ya, gitu. masih manual begitu. Tidak ada mesinnya memang ini. Oh, jadi tetap harus Tetap begitu. harus manual begitu. Mari Bu di sini. Iya, sini. Benar-benar nol berdua. Mau mulainya Emang mulai dari nol banget ya. Betul yang banget. bagus, Bu. Nekat banget saya dulu. Ini semua saya yang desain, Bu. Dulu trennya begini. Nah, sekarang balik ke tradisi. Ya. Ke klasik sekarang. Ya. Kalau Ya, klasik. bersyukurlah Ya. bisa mengajak beberapa orang kerja. Ya. Bisa minimalkan program presiden kan nggak Bukan bisa Balinya bantu ada 10 yang orang, satu bantu orang. 1 orang. Kain Balinya ada yang bagus nggak? Kain Bali itu, nah ini songket asli nih. Coba Bu. Ini asli semua nih. Tapi ternyata kita di Belitung juga lagi ada aircraft. Makanya saya bilang kita bagi-bagi. Oh gitu. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya ini kalau boleh ya. Kalau jangan nanti saya pesen aja kan kita balik lagi nanti. Iya. Ya nanti kita cari salah satu. Masih banyak waktu. Iya. Nanti bawa rombongan lagi. Iya. Iya. Tapi kain masih di sana masih ada. Mungkin ya Bu. Oke. Dulu. Ini kalau ibu cari khas Bali ya poleng ini dia. Oh yang tua yang sering di pohon-pohon ya. Iya. Yang Kalau ini bisa dipakai kemben ya. di Bangka kan udah sering udah ada juga di yang di pantai. Ini masih sudah lama sekali kami simpan ini. Iya. Belum terpakai karena kadang-kadang kami butuh itu membuat kostum gitu. Ya, biasanya kami stok banyak. Mungkin kita kasih Kita tanya dulu itu. ini masih ditanya. Ibu masih aktif nari, udah enggak? Enggak. Saya fokus di ngerias sama ini desain kostum aja. Sudah lepas, udah lama. Karena saya nggak mau terbagi. Lumayan menguras kalau buat tari itu saya tapi saya lebih menguras kalau buat kostum. Misalnya tari ini, terus saya buatin ini. Kadang-kadang kita kan desain sendiri. Iya. Tapi kadang-kadang customer tuh bawa desain dia sendiri, itu lebih gampang. Maksudnya, Bu, saya punya tarian ini, tolong dibuatin begini. Nah itu, nguras begini. Makanya saya udah sama bapak, saya bilang, udah Pak, saya tinggalkan dulu tari. Saya lebih Ini sama sisa order masih satu nih tak kasih bapak. Ini Ibu apa ya? Ada yang order kemarin. Wah, malah dikasih oleh-oleh. Kita nggak bawa oleh-oleh apa-apa. Pada waktu Ya. bawa. Tenang. Ini baru, Waduh. masih baru. Wah, orang Bali. Oh orang Bali. Masuk ukuran ya. Karena kan elas ini Wih, bisa ganteng dikasih. sekali Bapak. Nah kalau ibu-ibu saya kasih hadiah kipas, Aduh, silakan jangan pilih. repotkan Bu. Enggak. Kenang-kenangan. Yang mana ibu pilih? Pilih aja. Ya, saya kan satu daerah sama Pak Giri. Dari Bandung. Gimana? Asli saya Bandung. Kuncinya Pak. Harus yang sudah ada dikunci. Ya dikunci. Dia dikunci. Kadang itu langsung di slip ya. Lepas dia. Lepas susah deh, nggak bisa. Iya. Ada yang sudah dikunci? Ini nih. Maaf ya Bu. Kalau yang harus di sini dia. Ya. Tangannya tak maksudnya. Ya. Ada deh, bagus. Ayo Pak.